Jadi kebetulan saya jurusan kimia yang ketika kuliah dulu mendapatkan mata kuliah kimia lingkungan. Jadi ketika skripsi saya mengambil tema lingkungan terkait degradasi di perairan. Kemudian ketika S2 saya juga mengambil tema tesis tentang lingkungan. Kemudian setelah menjadi ibu rumah tangga langsung berhadapan dengan sampah konkret yang ada di rumah tangga. Ketika itu mendapati beberapa hari sampah nggak diambil sama tukang sampah. Jadi kelihatan banget tuh tumpukan sampah, kemudian bau, ada belatung dan sebagainya. Akhirnya mulai, wah kayaknya perlu nih harus bisa mengelola sampah mandiri di rumah. Nah akhirnya kita berkumpul untuk belajar bersama, yang sebelumnya belum punya maggot, sekarang belajar tentang maggot, yang belum pernah melakukan pembuatan ekoenzim, terus membuat ekoenzim. Nah akhirnya kita membentuk komunitas yang mengelola sampah secara komunal di masyarakat. Inspirasi saya adalah guru saya, yaitu Bu Deka Wardani. Beliau adalah mentor saya di kelas Belajar Zero Waste yang memberikan ilmu dari awal bagaimana sih mindset, kemudian kenapa sih harus mengelola sampah gitu, hingga ke pengolahan sampah yang luas ya. Jadi secara konsepnya beliau memberikan ilmu tersebut, cegah, pilah, dan olah dari sebelum membuat atau menghasilkan sampah, kemudian memilahnya, kemudian mengolahnya. Nah akhirnya kita bisa bersama-sama bersama masyarakat sekitar sini untuk mengelola sampah bersama. Maka Pak, kumpulnya dari sampah-sampah sih. Oke, selamat pagi Ibu semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Hari kayaknya 5 bulan. Ada yang kita udah setahun. Jadi komunitas ini berdiri di tahun 2024. Awalnya kita hanya forum belajar bersama ibu-ibu. Nah, kemudian kita mengadakan kegiatan rutin untuk mengelola sampah. Sampah awalnya sampah kita sendiri ya, dibawa ke satu pos, kemudian dikelola bersama, dan akhirnya kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke warga sekitar untuk dapat mengelola sampah secara komunal dan secara lebih luas. Nah, alhamdulillah warga kemudian mulai tergerak untuk melakukan pemilahan sampah. Jadi warga sudah meletakkan sampah-sampah pilahannya ke tempat yang sudah kita sediakan dan kemudian kita kelola. Sampai sekarang ya kita sudah mengelola sampah dengan mengompos, kemudian dengan biokonversi maggot, membuat ekoenzim, pengelolaan minyak jelantah menjadi sabun dan lilin, kemudian membuat turunan ekoenzim menjadi deterjen, sabun, karbol, dan lain-lain. Satu dulu ya. Oh, kalau kami ya dengan adanya Ayu Jiwa, kami itu kalau ada barang-barang yang sudah sudah nggak kepake, itu kan bisa diberikan kepada Ayu Jiwa, kan bisa bermanfaat daripada kebuang. Nanti kan eman-eman, kasihan toh. Itu kadang ada yang tempe busuk, ada yang sayuran kayak gini, ada kubis, ada sawi itu. Seumpama di warga sekitar itu punya apa yang tidak berguna, umpamanya nasi yang sudah nggak layak dimakan ya, nggak layak dimakan, itu bisa dikasihkan. Juga sampah-sampah juga itu, sampah plastik, umpamanya botol aqua, terus botol minyak, terus sisa-sisa minyak penggorengan, itu bisa dikasih ke sana. Jadi manfaatnya itu banyak. Oh, kedepannya ya mudah-mudahan bisa
berkembang dengan bagus. Mungkin dari ibu-ibu yang mengerjakan ada segi nilai positifnya. Terus yang jelas itu bisa meringankan beban masyarakat. Untuk pengelolaan yang paling cepat itu dengan biokonversi maggot, karena dalam 1 hari maggot itu bisa langsung makan sampah basah. Nah, sampah yang paling banyak kita terima adalah sampah basah. Sampah yang berasal dari sisa makanan, sisa nasi, sisa sayur, itu bisa langsung dikonsumsi oleh maggot dan langsung habis dalam 1 hari. Nah, untuk sampah-sampah yang keras seperti potongan sayur, kita kelola dengan mengompos. Di kompos ini akan diurai oleh bakteri selama 3 bulan. Setelah itu akan menjadi pupuk kompos yang kita aplikasikan ke kebun. Nah, sehingga kita juga memiliki kebun sayur yang pupuknya berasal dari pupuk organik yang kita buat dari kompos sampah rumah tangga. Kalau produk kebun, tentu kita konsumsi sendiri dan juga kita bagikan ke warga sekitar. Karena warga sudah sedekah ya, sudah memberikan sampahnya kepada kita dan kita memberikan feedback berupa hasil kebun yang merupakan ya bisa dibilang turunan dari hasil sampah mereka juga gitu. Jadi kita juga berikan hasil kebun kita kepada masyarakat. Untuk turunan ekoenzim tentu juga kita pasarkan, selain dipakai sendiri ya, kita pasarkan keluar agar kita bisa menggerakkan ekonomi sirkular yang berasal dari pengelolaan sampah. Ya, jadi kita mengikuti sayembara tingkat Yogyakarta yang diadakan oleh Askara Nusantara powered by kitabisa.com. Kemudian kita melakukan pengolahan sampah ya, kemudian dilakukan penilaian dan kita alhamdulillah terpilih menjadi 4 tim terbaik dalam program Aksi Jaga Bumi. Nah, itu bisa bikin sendiri di lem gitu kan. Masukin ke sini. Enak. Kalau apa yang terbang-terbang itu? Lalat. Ya, jadi beberapa kampus dan beberapa komunitas sering main ke sini. Ada kampus dari UIN, UMBY, Atmajaya, dari Amikom juga. Kemudian dari sekitar sini ada UMY dan sebagainya itu. Biasanya mereka datang untuk belajar bersama-sama untuk mengelola sampah. Nah, kebetulan mahasiswa yang ini belajar persiapan mau KKN ke Kalimantan. Jadi pertama mereka akan mengikuti kegiatan kita untuk mengompos, kemudian nanti kita juga akan mengelola maggot dan melakukan pelatihan pembuatan ekoenzim. Jadi sesuai permintaan dari kolaborator yang datang, biasanya mereka akan meminta diajarin atau belajar apa seperti itu. Mau dibersihkan, dipisah kotorannya sama mau dikasih pakan. Tapi dibersihkan dulu sisa maggotnya ya, yang istilahnya kita sebut dengan kasgot. Nanti ini setelah dibersihkan mau dikasih pakan. Oh, dikasih pakan. Dikasih pakan. Dan awal mulanya saya cuma di WA sama salah satu teman yang mungkin sudah duluan ya gabung. Nah, karena mungkin untuk merekrut lebih banyak anggota sehingga saya dihubungi dan dengan senang hati bergabung. Awalnya iya, tetapi karena sudah menjadi rutinitas ya kita sisihkan waktu tetap untuk ikut kegiatan Ayu Jiwa. Jadi nggak begitu sulit juga sih. Rintangan yang paling berat, kalau untuk pengelolaan sampah kemarin kita maggotnya itu terkena hama. Jadi kita harus belajar lagi untuk pemeliharaan maggot itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk produk turunannya kita masih terkendala terkait pemasaran. Jadi produk sudah bisa kita buat, sudah bisa diproduksi, tapi untuk pemasarannya masih perlu diimprove lagi gitu. Jadi kita perlu bekerja sama dengan stakeholder lain dan belajar tentang pengelolaan bisnis terkait produk-produk natural yang kita hasilkan. Jadi sampah dari warga kita ada 2 drop point. Jadi di rumah Bu RT sama di kebun kita sediakan ember-ember untuk pilah sampah. Nah, warga bisa meletakkan sampahnya di sana setiap hari dan setiap 3 kali sehari kita ambil untuk dikasih ke maggot. Jadi kita sebelumnya pilah dulu yang keras untuk kompos, yang lembek untuk maggot.
tentu pernah ada satu kritik yang masuk ketika kita memanen kompos. Jadi kebetulan waktu itu komposnya basah dan agak berbau sedikit. Nah, akhirnya tercium ke tetangga-tetangga dan itu membuat mereka yang mungkin belum terbiasa dengan bau kompos merasa terganggu. Kita langsung berintrospeksi diri ya, ini kenapa ya kompos kita bau gitu. Kemudian langsung kita benahi dan kita meminta maaf kepada warga atas kekurangan kita, atas kegangguan-kegangguan yang kita mungkin tidak sengaja lakukan gitu ya. Dan kita berharap diberikan masukan terus ketika ada sesuatu hal yang mengganggu warga tersebut. Ya, keluarga mendukung sekali karena selama ini sebelum ikut komunitas Ayu Jiwa saya sudah melakukan pemilahan sampah di rumah, tapi saya olah sendiri. Sehingga ketika dihubungi oleh pihak Ayu Jiwa dan direkrut untuk menjadi anggotanya, keluarga mendukung dan senang. Peran pemerintah tentu juga penting, tidak kalah penting juga ya untuk mendukung komunitas peduli lingkungan seperti Ayu Jiwa. Dari pemerintah bisa memberikan pelatihan yang bisa mengupgrade skill dari komunitas ya, seperti misalnya kita memerlukan skill pemasaran gitu ya, pemerintah bisa memberikan pelatihan-pelatihan terkait sehingga kita bisa mendapatkan kompetensi yang lebih, kemudian bisa up ke media sosial pemerintah ya gitu ya, sehingga kita juga terbantu nih untuk jaringan keluarnya. Mungkin kebersamaan kita ya, karena kalau sampah terus terang kalau sendiri itu susah, tapi kalau kita banyak teman itu jadi kita semangat. Sebenarnya kita terbuka Mbak, siapa yang mau ikut boleh, tapi kembali lagi ke diri kita, karena mengolah sampah itu kita nggak bisa maksa. Jadi kesadaran sendiri. Iya, kesadaran sendiri. Ya harapannya sih ya, ayo kita mengolah sampah, paling tidak di rumah kita sendiri aja dulu. Itu aja, sampah kita selesai di rumah kita. Ya, kita kan tinggal di bumi, cuman titipan ya. Ya, sebaiknya ayo kita jaga bareng-bareng ya. Titipan ini maksudnya jangan dirusak kalau dengan cara mengolah sampah kita selesai di rumah kita. Itu aja. Berapa Mbak? 10.000 ya? 10.000. Ya, karena sampah itu kita ciptakan sendiri, sehingga sampah menjadi tanggung jawab kita sendiri dan selesai di rumah tangga kita sendiri. Seperti itu sih kalau saya ini ke masyarakat ya. Jadi himbauan saya, ajakan saya kepada masyarakat lebih untuk mengelola sampah, menyelesaikan sampah di rumah sendiri. Kita mau berusaha dan belajar terkait pemasaran produk natural yang kita hasilkan. Kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan bisnis atau unit usaha dari komunitas ini. Jadi alhamdulillah Dinas Koperasi dan UMKM di Jogja itu sangat mendukung sekali adanya UMKM, sehingga kita bisa bekerja sama lebih baik dan membuat kualitas dan dari produk kita itu bisa semakin baik untuk pemasarannya. Kita bisa mulai dari kita sendiri. Untuk mengelola sampah kita dari rumah kita adalah tugas kita, adalah tanggung jawab kita. Kita sebagai manusia yang ditugaskan di bumi ini untuk bisa menjaga bumi, untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini, maka kita perlu untuk bisa mengelola sampah yang kita hasilkan minimal ya, dan kita bisa menjaga lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan ternyata sampah yang kita hasilkan bisa menjadi berkah.